Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Biologi Umum, Ibu Fitri Olivia Rahmi MPD, yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 2, untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Sel sebagai unit dasar kehidupan, di mana kami beranggotakan saya sendiri, Adinda Putri Claudia dengan NIM 23033002, selaku moderator beserta rekan-rekan saya. Pertama dengan NIM 033077 sebagai Saya Evi Nurhaliza dengan NIM 23033014 dan rekan saya. Saya Riri Azahra dengan NIM 23033032. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi kita. Kepada presentator pertama, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi sel sebagai unit dasar kehidupan. Yang pertama, slide-nya. Sejarah penemuan sel. Yang pertama, Robert Hooke. Istilah sel pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Inggris Robert Hooke pada tahun 1665. Ia menggunakan mikroskop paling sederhana buatannya sendiri untuk mengamati sayatan gabus dari sebuah pohon. Yang kedua, Anthony Leeuwenhoek. Pada tahun 1674, seorang ilmuwan Belanda, Anthony van Leeuwenhoek, menyempurnakan teknik pembuatan lensa mikroskop. Kemudian dari penemuannya tersebut dapat digunakan untuk mengamati mikroorganisme bersel tunggal seperti bakteri. Awalnya ia berhasil mengamati suatu bakteri yang diambil dari kotoran gigi. Ia melanjutkan penelitiannya pada protozoa. Selanjutnya. Yang kedua, metode pengamatan sel. 1. Mikroskopis. Sel dan jaringan pada tubuh yang ukurannya sangat kecil tidak mungkin dapat dilihat dengan mata telanjang. Oleh karena itu, perlu dibantu oleh mikroskop. Mikroskop adalah alat yang dapat memperbesar bayangan benda yang diamati, sehingga benda yang sesungguhnya kecil dapat dilihat. Mikroskop mempunyai beragam perbesaran dari ratusan sampai puluhan ribu kali, sehingga dapat membantu kita dalam mengamati preparat yang kecil. 2. Mikroteknik. Agar sel dapat diamati secara rinci dan jelas, bagian-bagiannya di bawah mikroskop, sel harus dibuat bentuk preparat yang tipis terlebih dahulu. Jaringan difiksasi, diiris atau disayat dengan alat yang bernama mikrotom. Diwarnai, lalu diletakkan pada kaca objek dan ditutup dengan kaca penutup. Semua rangkaian proses tersebut disebut dengan mikroteknik. 3. Biakan sel. Metode pengamatan sel dilakukan untuk mengamati metabolisme dan proses pembelahan sel, baik sel normal maupun abnormal. Dilakukan dengan menanam sel atau jaringan hidup yang diambil dari dalam tubuh ke dalam media yang sesuai. Media yang dipakai antara lain serum darah dan ekstrak jaringan embrio yang lebih praktis dengan media sintetis. 4.
Sitokimia. Metode pengamatan sel dengan cara memberi enzim pada jaringan, lalu hasilnya dilihat dengan mikroskop. Metode ini dilakukan untuk melihat fungsi suatu organel yang terdapat di dalam sel. Karena susunan kimia sel dapat diamati dengan adanya reaksi yang menghasilkan senyawa tak larut dan berwarna khas. Untuk mengamati reaksi kimia, dapat dipakai mikroskop cahaya maupun mikroskop elektron. 5. Biakan biokimia. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis sel dalam tabung reaksi di laboratorium. Melakukan sentrifugasi pada sel yang akan menghasilkan enam sel untuk 6. Karyotipenya juga mengamati susunan DNA sel. Ketika masih berupa kromatin, terjadinya pindah silang kromosom, melakukan hibrid dan mempelajari pengaplikasi terhadap suatu sel. 7. Termasuk juga ke dalam jenis metode pengamatan. Metode pengamatan dilakukan dengan membekukan sel atau jaringan secara dalam cairan nitrogen dengan 180 lalu dipecah di tengah udara dan pisau logam yang tajam. Kemudian dibuat replika atau cetakan dari fragmen tersebut. Cetakan dibuat dari bahan karbon dan platina atau dipanaskan dalam ruang yang dilakukan. Dilepaskan dari cetakan dengan memberi asam pekat di ruangan berudara. Maka jadilah cetakan fragmen sel untuk dipelajari. Penting metode dengan menggunakan alat sentrifugasi. Alat sentrifugasi dan diukur kecepatannya. Organel dengan berat jenis ringan atau dan yang berat akan mendapatkan dan diputar lagi dengan menambah kecepatan. Tiap organel dengan berat jenis yang lebih besar dari endapan pertama itu dapat dianalisis struktur komposisi kimiawinya. 9. Radiografi atau jaringan diberi bahan radioaktif dan diberi warna dengan bromida. Kemudian dipotret aksi sinar X. Biomolekuler DNA. Sekian materi yang dapat saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada presentator pertama. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh presentator kedua. Kepada presentator kedua, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu mengenai sifat fisik dan sifat kimia pada sel. Yang pertama yaitu sifat kimia sel, yang mana yang sifat kimia dari sel yaitu organisme tersusun oleh unsur-unsur kimia seperti elemen oksigen, kalsium, helium, sulfur, dan lainnya.
Yang kedua yaitu senyawa yang menyusun sel atau protoplasma. Komponennya yaitu seperti air, protein, lemak atau lipid, karbohidrat, anorganik padat. Jumlah masing-masing senyawa tersebut adalah bervariasi, tergantung dari jenis dan unsur dan umur dari sel. Yang ketiga yaitu komponen anorganik, yang mana seperti air yang merupakan komponen yang terdapat paling banyak dalam sel tumbuhan atau organisme. Yang kedua yaitu anorganik padat. Beberapa jenis tumbuhan mengandung komponen anorganik yang agak banyak, yaitu sekitar 1-2%, yang dapat berbentuk kristal di dalam sel. Endapan kristal tersebut biasanya dalam bentuk senyawa silika atau kalsium. Contohnya yaitu kalsium karbonat dan kalsium oksalat. Yang ketiga yaitu garam mineral. Protoplasma sel tersusun oleh senyawa elektrolit lebih baik lemah maupun kuat dan senyawa non-elektrolit. Yang ketiga yaitu gas. Gas selain terkandung di udara seperti O2, N2, dan CO2 terdapat juga di dalam protoplasma, seperti N2 yang merupakan senyawa insert yang tidak berperan dalam metabolisme. Yang keempat yaitu komponen-komponen anorganik. Telah diketahui bahwa komponen organik terdiri dari senyawa yang mengandung unsur kalsium, helium, dan oksigen, kecuali senyawa-senyawa CO2 dan H2CO3. Sel mengandung banyak senyawa organik yang digolongkan ke dalam beragam kategori. Selanjutnya yaitu sifat fisik sel. Yang pertama yaitu gerak Brown. Gerak Brown yaitu gerak dari molekul protoplasma yang tidak beraturan karena adanya molekul air. Yang kedua yaitu larutan koloid protoplasma. Dapat memantulkan cahaya bila arah datangnya sinar tepat mengenai sistem koloid. Peristiwa pemantulan cahaya tersebut disebut dengan efek Tyndall. Yang ketiga yaitu kiklosis, yaitu gerakan berupa arus yang terjadi pada protoplasma yang berbeda dalam keadaan sol. Yang keempat yaitu gerak amoeboid, yaitu gerakan protoplasma pada sel, terutama pada satu sel seperti amoeba, protozoa, serta leukosit, yang disebabkan oleh perubahan fungsi, sehingga sitoplasma memanjang keadaannya. Yang kelima terjadi tegangan permukaan. Tegangan permukaan terjadi karena adanya tertariknya molekul pada permukaan oleh molekul di bawahnya yang bergerak bebas dengan kekuatan pada setiap arah yang sama. Yang keenam yaitu absorpsi, yang dapat meningkatkan konsentrasi substansi pada permukaan suatu larutan. Next. Selanjutnya yaitu struktur dan fungsi sel. Yang pertama prokariotik atau bakteri dan mitoplasma. Bakteri merupakan organisme yang paling sederhana. Mereka pada umumnya berbentuk bola atau batang dan berukuran beberapa mikrometer. Dalam sitoplasma mengandung mesosom dan nukleoid yang berfungsi, yaitu mesosoma yang berperan sebagai alat pengatur pembelahan lipatan selaput plasma bersama dengan ribosom yang berperan sebagai sintesis protein. Yang kedua yaitu nukleoid, yaitu kumpulan bahan informasi genetik yang terdapat pada bakteria. Pada saat bakteria melemah, bahan informasi genetik dibagi ke sel anakan tanpa mengalami perubahan menjadi kromosom. Yang kedua yaitu eukariotik pada tumbuhan dan hewan. Sel eukariotik mencakup sel hewan dan sel tumbuhan. Ukuran sel eukariotik lebih besar daripada sel prokariotik. Sel eukariotik yaitu yang pertama pada tumbuhan yang terdiri dari dinding sel, yang kedua protoplasma yang mencakup sitoplasma, selaput plasma, dan nukleoplasma. Pada sel hewan, tidak memiliki dinding sel dan tidak memiliki plastida atau kloroplas.
Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada presenter kedua. Baiklah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh presentator ketiga. Kepada presentator ketiga, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya yang materi berikutnya adalah cara perkembangbiakan sel, yaitu perkembangan pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Yang pertama, pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan pembelahan sel yang terjadi apabila sel anak mempunyai jumlah kromosom sama dengan jumlah kromosom induknya. Fase-fase pembelahan mitosis adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Dalam sekali membelah terdapat interfase. Selama interfase tidak tampak adanya struktur kromosom. Yang kedua, pembelahan secara meiosis. Pembelahan meiosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Meiosis terjadi pada alat reproduksi, yaitu pada gemetosit atau sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pembelahan kromosom berlangsung 2 kali berurutan tanpa diselingi interfase, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan pada sel. Dalam tubuh manusia telah dikenali sekitar 210 jenis sel. Sebagaimana organisme multiseluler lainnya, kehidupan manusia juga dimulai dari sebuah sel embrio, diploid hasil dari haploid, oosit, dan spermatosit yang kemudian mengalami serangkaian mitosis. Pada tahap awal, sel embrio bersifat totipoten. Setiap sel memiliki kapasitas untuk terdiferensiasi menjadi salah satu dari seluruh jenis sel tubuh. Selang berjalannya tahap perkembangan, kapasitas diferensiasi menurun menjadi pluripoten, hingga menjadi sel progenitor yang hanya memiliki kapasitas untuk terdiferensiasi menjadi satu jenis sel saja, dengan kapasitas unipoten. Fase pada siklus sel ada 3. Yang pertama, fase sintesis. Fase sintesis, tahap terjadinya replikasi DNA. Yang kedua, fase mitosis. Tahap terjadinya pembelahan sel atau baik pembelahan biner maupun pembentukan tunas. Yang ketiga, fase gap, yaitu tahap pertumbuhan bagi sel. Fase gap ini terbagi atas 3. Fase GO, yaitu sel yang baru saja mengalami pembelahan berada dalam keadaan diam atau sel tidak melakukan pertumbuhan maupun perkembangan. Yang kedua, fase G1, sel eukariotit mendapat sinyal untuk tumbuh antara sitokinesis dan sintesis. Yang ketiga, fase G2, pertumbuhan sel eukariotit antara sintesis dan mitosis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi beberapa paparan materi dari kami, di mana dapat disimpulkan bahwa sel pertama kali ditemukan di ilmuwan Inggris, yaitu Robert Hooke pada tahun 1665 dengan meneliti sayatan gabus di bawah mikroskop yang terdiri dari ruangan-ruangan yang dibatasi oleh dinding disebut sel. Sel dibedakan atas beberapa bentuk, diantaranya berdasarkan keadaan inti sel, yaitu sel eukariotik dan prokariotik. Yang kedua yaitu berdasarkan keadaan kromosom dan fungsinya. Yang ketiga berdasarkan sifatnya, bagian hidup dan bagian yang mati. Pertumbuhan terdiri atas dinding sel, membran plasma, sitoplasma, dan organel-organel atau retikulum endoplasma kasar dan halus, ribosom, mitokondria, apparatus Golgi, plastisida, vakuola sentral, dan nukleus. Sedangkan sel hewan terdiri atas membran sel, sitoplasma, dan organel-organel lainnya. Itu tadilah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya selaku moderator
Mewakili rekan-rekan kelompok saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.